Halo, selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam acara webinar pagi ini. Walaupun Omikron lagi tinggi-tingginya nih, semoga kita semua tetap sehat dan semangat. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan saya adalah Hani, moderator pada webinar kali ini. Webinar hari ini berjudul Powerful Cloud-Based IT Asset Management at Your Fingertips with ISM Cloud One, yang akan dipresentasikan oleh Mbak Sri Mayana dan juga Mas Soma Usio sebagai speaker webinar kita pada hari ini. Panggil speaker kita Mas dan Mbak aja ya, karena masih muda dan masih single. Oke, sebelum kita masuk kepada sesi webinar, saya akan menjelaskan rules dari jalannya webinar hari ini. Ya, rules dari webinar kali ini adalah para peserta diwajibkan untuk menggunakan nama yang sesuai atau sama dengan yang diisi pada form registrasi. Setelah penyampaian material speaker, akan ada games berhadiah, di mana para peserta yang boleh mengikuti games ini hanya peserta yang sudah mengisi survei dan juga memfollow kami di sosial media. Dan ini sifatnya wajib, yaitu mengisi survei dan memfollow kami di sosial media. Sambil mengisi survei, sesi Q&A juga akan berlangsung. Para hadirin dapat langsung menuliskan pertanyaan saat sesi sedang berlangsung pada kolom Q&A yang tersedia. Pertanyaan dari para hadirin akan dijawab langsung oleh para pembawa materi saat sesi Q&A. Oke, kita akan lanjutkan ke company profile. Iya, ini adalah company profile dari PT Network Indonesia. PT Network Indonesia memiliki parent company yaitu PT Informasi Neta Markindo. Dan PT Informasi Neta Markindo itu adalah bagian dari Soma Gede Group yang memiliki 36 perusahaan, yaitu di bidang informasi teknologi, manufacturing, education, industrial supplies, dan general trading. Kami juga memiliki sister company yaitu PT Neo Essential Technology, PT Prima Cyber Technology Solution, dan PT Infinis System Indonesia. Ya, next. PT Landmark Indonesia sudah berdiri di tahun 98 nih Bapak dan Ibu. Dan sekarang CEO kami adalah Bapak Taufik Hidayat dan CEO kami adalah Hideto Sasakisang. Kami memiliki sudah dari pengalaman 23 tahun di bidang IT dan sudah memiliki ISO 9001 untuk manajemen mutu dan ISO 27001 untuk keamanan informasi. Oke, next. Nah, berikut ini adalah perjalanan kami dari tahun 98 hingga 2014, kami bergerak di bidang IT infra di industri manufaktur. Pada tahun 2017 kami merambah bisnis cloud dan baru pada tahun 2018 kami memulai bisnis cyber security dan iCraver. Oke, next. Dan berikut ini adalah value dari perusahaan kami yaitu nimble, excellent, trustworthy, motive, authentic, respect, knowledge, dan serve. Oke, next. Berikut ini adalah detail lokasi kami. Headquarter kami berada di Sunter, Jakarta Utara, dan kami memiliki kantor cabang di Cikarang, Sidoarjo, Pasuruan, dan kami juga memiliki support office di Bali. Dan juga kami memiliki partner di Uniwadex Jepang, di Netmark Singapura, Filipina, Thailand, dan juga Shanghai dan Vietnam. Oke, next. Dan kami dapat memberikan service kepada Bapak dan Ibu sekalian dimulai dari konsultasi, procurement, implementasi, dan maintenance. Jadi kami juga bisa membantu Bapak Ibu mulai dari proses awal hingga akhir. Next. Nah, berikut ini adalah service-service atau solusi yang bisa kami tawarkan kepada Bapak Ibu sekalian, yaitu IT infra, mulai dari network infra, server storage, power validation, hingga data integrasi. Lalu, dan yang kedua adalah iCraver, yaitu IIoT atau Industrial Internet of Things, Cloud, RPA, Artificial Intelligence, Virtual Assistant, e-learning, dan reality. Yang ketiga adalah cyber security, mulai dari security manajemen, web security, mobile app security, endpoint security, hingga pintest dan training. Dan yang terakhir adalah maintenance, yaitu mulai dari manajemen, mulai dari review, preventif, korektif, hingga manage service. Oke, next.
Berikut ini ada sertifikasi yang sudah dimiliki oleh tenaga ahli kami, yang menunjukkan bahwa tim dari PT Nemax Indonesia sudah cukup kompeten di bidang IT. Ya, next. Nah, sekian presentasi company profile dari kami. Jika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut tentang produk kami, dapat menghubungi kami melalui WhatsApp, email, maupun dapat mengunjungi website kami di netmax.co.id. Berikut ini adalah QR code untuk sosial media kami. Silakan men-scan QR code ini dan follow kami sosial media agar dapat mengikuti undian berhadiah di akhir webinar. Oke, sekian company profile dari kami. Selanjutnya adalah sesi yang ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu sekalian, yaitu sesi presentasi webinar yang akan dipresentasikan oleh Mbak Yena. Kepada Mbak Yena, saya persilakan. Oke. Oh, tadi di mute ya. Oke. I'm so sorry for that. Oke. Selamat pagi semuanya. Saya berharap semuanya dalam keadaan yang baik ya, dengan keadaan pandemi yang kita nggak tahu nih kapan selesainya. Perkenalkan, nama saya Yena. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang masih mau join nih dengan saya sebagai pembicaranya. Ada juga teman-teman yang udah join kemarin, terima kasih. Saya adalah Cloud Solution Specialist dari PT Nemax Indonesia. Dalam kesempatan ini, saya akan menggambarkan nih, kasih tahu ke kalian semua produk apa nih yang terbaru dari Netmax yang berbasis cloud. Karena saya ada Cloud Solution Specialist, jadi produk-produk yang saya tawarkan pasti berhubungan dengan cloud. Saya share screen ya. Oke. Oke, layar saya sudah kelihatan ya. Pada kesempatan ini, webinar ini tentunya, kita membawa judul dengan Powerful Cloud-Based IT Asset Management at Your Fingertips with ISM Cloud One. Ini adalah salah satu produk yang mana kita berpikir bahwa penting nih untuk masa pandemi, perusahaan memilikinya. Jadi kita memberikan nama berdasarkan keinginan Netmax nih, kita ngasih nama nih ke ISM Cloud One adalah Cloud Endpoint Management, produk yang ditawarkan oleh PT Netmax Indonesia. Konten yang akan saya jelaskan itu berdasarkan yang pertama adalah market background, status quo yang terjadi. Apa sih problem sebenarnya, kenapa kita harus menggunakan produk ini. Yang kedua adalah change features. Change features di mana saya akan menjelaskan type, not type actually, function. Fungsi apa aja yang bisa ditawarkan oleh change features. Selanjutnya ada CEM demo, yang mana saya akan dibantu oleh partner saya untuk mendemokan real dashboard. Di dalam dashboard CEM ini, kita bisa ngelakuin apa aja. Apa yang bisa kita lakukan terhadap IT asset management kita. Oke. Nah, background atau status quo. Pasti ada problem, pasti ada masalah yang terjadi, so kita mencari solusi. Apa nih solusi yang mungkin bisa kita tawarkan untuk menyelesaikan mungkin. Tidak langsung menyelesaikan secara, oke, selesai problemnya, but we do it one by one, kita membantu satu persatu, kita memberikan solusi, kita memberikan arahan. Apa sih yang terjadi? Pertama, sesuai dengan e-flyer sebelumnya, menjelaskan masa pandemi. Masa pandemi di mana employee kita banyak yang kerja dari rumah, work from home. Kita nggak tahu nih, laptop mereka diapain aja di rumah, mereka install apa aja, mereka kerja nggak sih di work hours, right? Kita nggak tahu. Terus posisinya laptop itu license hardware-nya gimana, license software-nya update nggak sih sebenarnya? Oke, saya akan menjelaskan problemnya one by one ya. Yang pertama adalah planning at an early stage. Tidak ada perusahaan yang tidak memiliki IT asset, benar? Jelas. Walaupun kita merasa, oh perusahaan saya masih kecil nih, IT asset kita mungkin cuma 10 device, mungkin ya.
atau mungkin cuma 50 device, itu masih harus perlu diatur dong. Nggak bisa dong kita membiarkan karyawan kita, ya udah ini laptop untuk kalian pakai aja terserah kalian, kan nggak mungkin. We need to planning. Planning itu penting, early stage. Di sini dia bilang nih, most small business assume that they don't have to plan their IT asset. Tapi once ada problem nih, misalnya satu komputer kena ransomware attack, atau satu komputer tiba-tiba shutdown gitu, ngedown dan lain-lain, kita nggak tahu kenapa gitu. Karena apa? Kita nggak punya feature, kita nggak punya sebuah solusi untuk mengatur itu. Jadi waktu ada problem, bingung. Yang kedua, problem 2, improper managing of existing asset. Oke, kita punya aplikasi nih, paling nggak kita bisa ngatur IT asset kita. Paling nggak kita tahu deh IT asset di perusahaan kita ada berapa. Tapi administratornya nih, orang yang bertanggung jawab, mungkin dia punya pekerjaan yang lain, dia punya responsibility yang lain di perusahaannya, jadi dia tidak bisa fokus untuk mengatur ini. Nah, di aplikasi yang digunakan sekarang oleh administrator itu, oke, bisa menunjukkan, tapi not properly menjalankan function yang sebenarnya administrator harus menjalankannya secara manual. Jadi kayak kerja 2 kali dong, kita punya software, tapi manusia administratornya harus take fully control of that. Ya jelas, memang harus ada administrator, tapi apabila ada solusi yang bisa menawarkan otomatisasi, ya kenapa tidak, benar? Yang ketiga adalah privacy issues caused by BYOD. Bring your own device. Is considered the new norm by IT firms enterprise. Kita IT team itu harus ya manage all the device, keep tracking of software installed on personal device. Yang seperti saya jelaskan di awal, orang nggak tahu nih, dia download apa aja nih, berhubungan nggak sih dengan pekerjaan software yang dia download, ataupun hardware yang dia punya sekarang, oke, masih bagus, mungkin 3 bulan udah gimana-gimana, kan nggak ada yang tahu kan. Yang keempat, getting rid of e-waste. IT tips itu penting banget untuk mengatur IT aset, jelas. Kalau ada problem, dia yang orang pertama kali yang harus ditemui, ya dong. Tapi posisinya gini, mereka bekerja, mereka butuh tools, mereka butuh sesuatu nih yang bisa membantu mereka mempermudah pekerjaan mereka. So that's why there's a technology, right? There's technology that needs to help people to do their daily activity, to solve their problem. Jadi, getting rid of e-waste itu salah satu background-nya nih. Selanjutnya adalah lack of details report during audit. Audit itu bakal jadi nightmare, bakal jadi sesuatu yang menakutkan kalau kita nggak punya materi yang bisa kita sampaikan. Kayak contohnya, IT aset di perusahaan kita ada berapa? Misal ya, laptop ada 10, smart device atau tablet atau itu ada 5 misalnya. Atau ada, maksudnya banyak IT aset yang seharusnya perlu dikontrol dong. Tapi waktu audit, kita nggak tahu apa aja sih yang sebenarnya harus dikasih tahu waktu audit, apa aja sih yang perlu disimpulkan nih, IT aset kita keadaannya seperti apa, kan bingung jadinya kan. Akhirnya kita melakukan secara manual. Nah, kita mencoba nih memberikan solusi dari problem, dari status quo yang terjadi sekarang dengan menawarkan IT asset management. Nah, asset management itu apa sih fungsinya? Pertama, asset management planning. Benar, dia membantu problem planning tadi. Solutionnya adalah asset management planning. Yang kedua, configuration item identification. Kita bisa menentukan one by one item apa aja nih yang perusahaan punya. Identifikasinya, dia versi berapa, serial number-nya apa. Complete control. Ya, pandemi, kita harus tetap mengontrol IT aset kita, jelas. Status accounting and reporting. Audit, kita harus melakukan audit, sama dengan verification and audit. Audit itu penting, jelas, karena kita ingin nge-tracking IT aset kita ada berapa, yang jalan berapa, yang nggak jalan berapa, itu penting kan. And then the last is managing information. Dari yang kita dapat semuanya, oke, saya bisa melakukan planning IT aset kita seperti apa, saya bisa nge-trackingnya, saya bisa mengontrolnya, and then I can give a full audit. Saya bisa memberikan audit secara keseluruhan mengenai IT aset yang ada di perusahaan saya.
Oke, nah DSM Cloud One ini udah teruji lah ya, bisa dipakai. Bukan udah teruji lah ya, sudah teruji dan bisa dipakai berdasarkan slide yang saya tunjukkan. A proven track record since the release in 2007. Dia udah rilis dari tahun 2007. Dia bisa nge-tracking 65.000 site surfaces. Yang kedua, the share in the market, providing cloud managed service in the IT asset management segment. Yang ketiga adalah use worldwide. Enggak cuma digunakan di Indonesia, di Asia, but we can surpass the Europe, Asia, Oceania, and US. Jadi ini semacam garansi bahwa kalian bisa percaya, walaupun nanti kalian hanya untuk coba-coba ya, saya mau nyoba nih solution ini, it's not a problem, it's okay, at least you try. Apa yang bisa ditampilkan oleh CHAM feature, simple management, walk you through policy setup in a snap, in a fingertips, in a snap, right? Jadi kalian bisa mengatur policy apa saja yang perlu ditanamkan di sebuah agent yang kita tanamkan di endpoint. Jadi gini, agent diinstal di dalam endpoint, di dalam laptop, di dalam smart device, atau apapun itu, kita bisa mengatur policy. Contoh, policy-nya adalah work hours. Work hours-nya dari jam 8 sampai jam 5 biasanya, atau jam 9 dari jam 5. Kita bisa mengatur itu. In one snap, in fingertips, in single dashboard. And then your security platform in front. Sekali dashboard-nya terbuka, itu langsung menunjukkan, ini notification apa ya? Apa yang terjadi? Di sini bisa lihat nih, device yang ada, yang ditanamin agent itu kondisinya gimana ya sekarang? Ini there is need improvement. Need improvement yang artinya ada beberapa device yang tidak bekerja properly. Di sini makanya ditunjukkan need improvement. Selanjutnya, location free. Benar. Sekarang kita pandemi ya. Pandemi, jadi kita nggak bisa mengontrol secara langsung. Kita nggak bisa mengontrol sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Jelas kan? Ini location free. Secure anywhere dan everywhere. Your endpoint take their each security policy with the endpoint. Jadi di saat kita sudah mengatur policy-nya di single dashboard itu tadi, kita bisa mengontrol dia dimanapun. In headquarters, out in local areas, diverse local business bases, and across the world. Dimanapun IT device itu berada, sekali dia ditanamin agent CHAM ini, Cloud Endpoint Management ini, kita bisa nge-tracking. Pasti dan harus bisa. Right? Selanjutnya, security. Jelas, di saat orang berpikir tentang cloud, pasti orang memikirkan tentang security. It's number one. Itu nomor satu. Itu yang paling penting. Nah, security seperti apa sih yang bisa diberikan CHAM ini? Pertama adalah non-vulnerabilities. Kita bisa tahu di saat ada ransomware attack di email, dia ngasih notification, misalnya. Kan di sini ada unknown threats nih. Ada yang targeted, ada yang ransomware, ada yang ya virus lah ya gitu loh. Dia memberikan kita banyak kerugian. Nah, di security approach-nya dia memberikan multi-layer, yang mana artinya nggak cuma satu layer. Banyak layer protection yang ditawarkan oleh CHAM untuk bisa membuat Anda in ease, membuat Anda reliable, bahwa menggunakan ini kita bisa memberikan 100% security approach against targeted email and malware attacks. Karena sekarang ya, dari pengalaman saya bekerja, rata-rata problemnya adalah targeted email, itu nomor satu. Pasti, di email-email yang biasanya udah dikasih firewall pun, kayak udah dikasih antivirus pun, kayak masih ada email-email jahat, atau email-email seperti ransomware yang masih bisa masuk. Gitu. Nah, di CHAM ini kita bisa memberikan layer security tersebut. Next, all around functionalities to block or trap insider attack. Yang pertama, di saat agent ditanamkan, di saat endpoint ditanamkan agent, saat Anda ya menggunakan flash disk untuk masuk nih ke laptop, misal ya meminta data gitu, itu ada warning notification di administrator laptop yang mengatakan bahwa
ini external device-nya terdaftar nggak? External device-nya mau ngambil apa? Kelihatan kan ini number-nya ataupun ini punya perusahaan kan. Jadi nggak semua orang punya akses untuk tiap laptop di company. Walaupun itu flash disk perusahaan ya, harus ada namanya granted access dulu. Harus di granted access oleh administrator untuk bisa mengakses nih data-data dari endpoint perusahaan. Di sini dia bilang, controlling a read and write of external storage device. Bisa mengatur file operation, and then prevents insiders crime and authorized action. Insiders loh, yang artinya bahwa orang-orang yang melakukan kejahatan adalah orang-orang yang berada di satu lingkungan yang sama. Di satu perusahaan, berarti yang ngambilnya ya antara employee itu sendiri gitu. Kita tidak menuduh ataupun menunjuk ya, tapi posisinya faktanya yang terjadi bahwa penyebaran kasus penyebaran virus ataupun pengambilan data yang tidak di-granted oleh CEO atasan atau gimana, itu dilakukan oleh employee-nya sendiri. Jadi employee-nya, oke, saya mau resign nih. Dia mencoba untuk ngambil semua data penting dari perusahaan. Itu kan nggak boleh kan? Tapi rata-rata terjadi seperti itu dan faktanya benar seperti itu. Kehilangan data ataupun like data di internet atau gimana kebocoran gitu, itu dilakukan rata-rata dari insider. Nah, what can you do with CAM? What can you do with cloud endpoint management? IT asset management jelas apa aja function yang bisa mendukung IT asset management control. Yang kedua, working time management. Yang ketiga, security, and then others. Others artinya ada function tambahan nih yang bisa memberikan kemudahan otomatisasi kepada kalian yang menggunakan. Nah, dealing with endpoint security with CAM. CAM ini assist in 3. Ada Japan, ada English, dan ada Indonesia. Ada bahasa Indonesia. Nah, yang pertama ada behavioral detection. Kalau ada ransomware, di-detect. Di dashboardnya langsung ada warning. Ada ransomware nih masuk di device ini, di agent ini. Jadi artinya administrator bisa langsung melakukan preventive action kepada device-nya langsung. Tidak harus mencari ini device mana yang kena ya, dia buka apa ya, email apa, itu bisa kelihatan langsung di dashboard-nya. Makanya dilakukan dia bisa melakukan behavioral detection. External device control, seperti yang saya bilang tadi, saat kalian punya flash disk tidak bisa langsung asal masuk ke laptop terus ngambil data, tidak, harus ada access granted-nya. Vulnerability diagnosis, seperti tadi ditunjukkan di single dashboard, need improvement, berarti ada beberapa device yang punya aplikasi nggak terbaru, terus security yang dia punya terlalu normal nih, terlalu biasa, seperti kayak lock screen di smart device gitu, ataupun lock di laptop, kan pasti kita menguncikan laptop kita. Di situ bisa didiagnose. URL filtering, di saat employee mengakses web nih ataupun mengakses internet, ternyata URL yang mereka kunjungin itu berbahaya, itu bisa dilakukan filtering, diberikan warning notification kepada administrator. And then operational log acquisition, yang artinya dalam satu hari administrator bisa melihat apa saja yang dilakukan oleh karyawan ini. Ngeri ya jadinya ya, kayak artinya kayak administrator kita bisa melihat nih, bisa mengontrol kita 24/7, yang dia bisa tahu apa aja yang kita lakukan dengan laptop ini. Tapi ini penting untuk dijadikan salah satu poin utama kenapa IT asset management itu dibutuhkan oleh perusahaan. Oke, next. Nah, saya dari tadi ngomongin dashboard, ya, dashboard. Single dashboard. Artinya dengan satu dashboard, dengan fingertips, kalian bisa mengontrol semuanya. Yang saya bilang ada notification, allow to shows only alert types ini. Alert di device ini dia ada mengakses web apa, misal yang tidak berhubungan dengan pekerjaan, ini langsung ada notification di sini. Banyak contoh. Yang kedua, misal software dia nggak yang terbaru, nggak yang version terbaru, type terbaru, dikasih notification. Device ini dia Chrome-nya misalnya atau Google Firefox-nya atau yang lain-lain itu nggak yang terbaru, dikasih notification. Di sini can arrange panel to suit your preference. Dashboard di sini bisa diatur. Customize your own dashboard. Mau
diubah ke sini, mau diubah ke sini, ini ada panah kan. Mau diubah kemana aja, ya udahlah terserah kalian gitu. Seenaknya administrator lah, bagaimana dia pengen mengontrolnya, melihat, tidak mengontrol ya, melihat, mengawasi apa aja yang terjadi dengan IT asset secara remotely. Ini ada evaluation yang menunjukkan bahwa device, misalnya ada 5 device, ternyata evaluation-nya kenapa? Mungkin dari 5 itu ada 3 ataupun ada 4 device yang hardware-nya nggak sebagus waktu pertama. Misal kayak problem software, saya bilang hardware-nya mungkin udah lambat, ataupun mengakses webnya banyak yang diaksesnya bukan berhubungan dengan pekerjaan, itu kita bisa lihat dari single dashboard ini. Next, ada various report, hardware list. Yang saya bilang, semua agent yang dimasukkan ke dalam endpoint, yang diinstal ke dalam endpoint atau laptop atau smart device, kita bisa melihat listnya di sini. Yang artinya list, hardware list ya. Laptop ini dia pakai Windows 64, oke, dia pakai OS yang apa? Nah, ini bahasa Jepang ya, saya artikan semampu saya karena saya juga nggak paham. Di sini ada OS-nya nih, dia pakai Microsoft Windows yang terbaru nggak ya? Di sini ada information dari hardware itu. Kita nggak perlu secara manual ya ngelihat laptopnya, kita nyari tahu ini hardware-nya versi berapa, dia udah pakai OS terbaru belum. Tapi sekali diinstal agent dan dilakukan send inventory oleh endpoint tersebut yang diinstal agent, dashboard ini bisa langsung melist yang dipunya oleh hardware ini apa aja. Di sini kelihatan. Ini adalah hardware information yang masukkan hardware name, client type, username. Karena di perusahaan kan sometimes kita nggak memberikan username kepada endpoint kan, karena ya udahlah itu kan aset perusahaan. Tapi lebih aman di saat misal ada ransomware di attack ini, ada attack ransomware di endpoint ini. Username-nya siapa? Oh, dia. Kita bisa langsung melakukan preventive action kepada orangnya langsung, kepada device-nya langsung. Tidak perlu mencari-cari, ini di departemen siapa, ini yang punya siapa, kira-kira siapa yang punya, kita nggak perlu seperti itu lagi. Bisa langsung dilihat dari hardware list information. Yang kedua, software atau store application list. Nah, di sini kita bisa ngelihat, misal ya, perusahaan beli 50 atau 100 software license of Microsoft. Bisa di list di sini. Ini, terus kita taruh informasi, naruh informasi. Ada 50 misalnya software license of Microsoft. Kita bisa masuk, administratornya harus memasukkan nih, di gain date-nya kapan dibeli, end date-nya kapan, jadi bisa kelihatan. Oh, misal 5 tahun setelah penggunaan, oh ini udah habis nih license-nya, itu kita bisa memantau nih. Karena kita apa? Kita sudah memasukkan software list application. Di sini kita udah masukin apa aja license-nya kita beli dari software-nya, digunain ke Windows atau digunain ke Mac, atau ini version-nya version keberapa, dan kita bisa tahu kapan sih sebenarnya ini harus diperbaruin. List of software license berhubungan dengan yang sebelah. Oke, kita udah masukin informasi mengenai softwarenya. Nah, software license-nya bisa kelihatan. Di sini ada, oh di sini kita punya 20 endpoint loh. Tapi kita nggak punya license-nya. Mungkin disuruh beli nih, oh disuruh beli 20 license. Misal, Microsoft Office kita ada 4 yang gunain, nggak ada nih. Yaitu kita bisa mikir untuk selanjutnya, berarti saya nggak perlu lagi beli itu dong. Nah, misal ya, kayak ada agent yang dia butuh adopt misalnya, tapi nggak semua endpoint ya yang butuh itu, mungkin cuma bagian marketing ataupun desain atau apapun itu, kita bisa memberikan itu sesuai dengan kebutuhan. Kayak Microsoft Access-nya kita nggak usah beli karena apa, nggak ada yang pakai, jadi untuk apa kita beli kan? Jadi kita bisa nge-list nih software license-nya seperti apa, kebutuhan kita yang kita butuhkan apa, jadi tidak ada namanya membeli upfront, kita beli banyak, ternyata nggak ada yang gunain, kan sayang kan, namanya ya cost optimization ya. And then next, software license management. Oke, saya menyebutkan license itu penting, itu sesuatu berbayar, subscription, yang mana digunakan, dan itu salah satu tonggaknya dalam endpoint ya, gitu. Ada software yang kita gunakan sehari-hari untuk pekerjaan. Nah, di sini kita bisa memberikan contract information management. Siapa? Administrator bisa memasukkan di sini. Di tulisan tambah ini,
di tulisan tambah ini, administrator bisa memasukkan informasi begin date-nya di mana, end date-nya kapan, bisa kelihatan kan ini, office-nya yang versi berapa, see at glance with license need to be update. 2 tahun lagi udah dipakai 2 tahun, oh kenapa perlu diupdate nih? Kita bisa langsung ngelihat dari software list manajemennya. Next, client online status. Ini salah satu function yang menurut saya oke, tapi berbahaya ya untuk kita employee. Kenapa? Di masa pandemi, kita nggak bisa mengontrol employee kita. Did they open their device? Did they working? We don't know, right? Kita nggak tahu beneran dia kerja atau dari awal sampai dia cuma buka laptop doang. Di sini client online status. Yang merah artinya dia offline, yang hijau artinya dia online, yang kuning artinya dia away. Dia ngidupin laptop, tapi dia nggak ngapa-ngapain, itu kelihatan. Jadi nggak cuma on dan off ya, dia ngidupin laptop, tapi dia tidak melakukan apa-apa pada laptop tersebut, ini bisa kelihatan. So, be careful ya, anyone. Karena kita tahu ini IT asset management of perusahaan ya, jadi kayak yang punya perusahaan, ya just do your job. Okay. Next, offline device management. Device without sham install, jadi kayak nggak ada agent di dalam endpoint itu, kita bisa menambahkan informasi, meregister device-nya. Register device-nya seperti apa, ini bisa dilihat. Itu kan ada kelihatan nih. Ini device-nya seperti apa, dia belum online nih, dia masih online ya, dia masih offline, kan maksudnya baru dibeli pertama, tapi kita sudah bisa melakukan registrasi bahwa kita membeli device ini loh, jadi kita udah bisa tahu, oh kita punya IT asset ini loh, walaupun belum online. Ini bisa dilakukan dengan CEM. Next, file and software distribution. Banyak ya functionnya ya, bisa kita tahu yang kerja, software license, hardware listnya gimana, file and software distribution. Jadi kita bisa mengirim file seperti ini ditunjukin, Windows, software, file folder atau registry nih, kita bisa ngasih file. Distribution type-nya seperti apa? Using KSS atau adding files. Local distribution, distribution start time, distribution timing, and target OS-nya. Jadi kita nggak perlu ngirim file lewat ya aplikasi atau ini, kita bisa langsung dari administrator dashboard. Ini saya mau distribution file ini kepada 5 agent aja, 5 device aja, bisa dilakukan dengan CEM. Selanjutnya, ini di sini kelihatan nih, manager, file server, and client PC. Jadi udah diatur, udah disetting nih dari administratornya bahwa filenya akan distribution jam 8 melalui file server. Di file server ini, oh langsung nge-tracking, oh ya jam 8 langsung dibagikan kepada endpoint. Oke, hardware list and inventory manager. Ini posisinya untuk kita tahu nih manajemen hardware kita seperti apa, information that can be registered. Dia type of kontraknya seperti apa, ini laptop kita beli kah, atau kita minjam, ataupun kita memberikan ke orang itu dalam jangka waktu berapa tahun atau berapa bulan, dan harus diganti, misal. Type of device, mungkin PC, smart device, ini enggak namanya IT asset ya, tidak hanya software, tapi berbagai macam type of device. PC, smart device, printer, ada contract manager, kita tahu store location-nya, dan melakukan inventory. Show device that are subjected to inventory collection. Di saat agent di-install di dalam satu device, kita bisa tahu inventory apa aja yang berada di dalam endpoint tersebut. Ini bisa kelihatan. After inventory is collected, the inventory date. Kapan nih terakhir dia melakukan inventory? Kapan dia melakukan kayak audit gitu ke administrator dalam 3 bulan misalnya, satu laptop harus dilakukan audit, dia install apa aja, dia perbaruin apa aja, itu bisa kelihatan. Oh terakhir dia setahun yang lalu nih inventory, pasti setahun banyak dong yang diinstal, banyak yang dibuka dan lain-lain kan. Maka dari itu kita bisa kelihatan nih, oh harus diperbarui nih, kita minta lagi nih inventory dari device tersebut. Next, vulnerability diagnosis report. Ini artinya kayak menunjukkan nih security kalian seperti apa. Security vulnerability diagnostic. Ini terhadap iOS-nya, ini terhadap Android. Di laptop, di PC, oh kelihatan nih. Ada beberapa prohibited software, enggak ada.
iOS jailbreaking diagnosis nggak ada. Oke, berarti aman di laptop ini. Ternyata di smart device, kan kita nggak terlalu menggunakan smart device ya, walaupun diberikan. Misalnya kita dikasih tablet, tapi kan jarang, nggak se-intens kita menggunakan PC kan. Oh, ternyata di sini ada routing diagnosis kayak not allowed unknown source app. Di sini antivirus software, ternyata di Android itu nggak ada antivirusnya loh gitu. Makanya dikasih C. Jadi evaluation-nya real time sesuai dengan apa yang ditampilkan oleh device tersebut. Ini juga sama ya, application launch and distribution restriction. Misal nih, di laptop, distribution-nya gimana? Kita harus register nih, iOS kita, App Store-nya distribution, iTunes Store, kayak harus diregister dulu, biar nggak dijadiin sebuah warning notification bahwa, oh ini application-nya nggak boleh loh sebenarnya di ini, kita register dulu nih. Application ini boleh nih diinstal di device manapun. So that's why kita register, nggak ada restriction. Tapi misal ternyata dia mau install Instagram di smart device misalnya. Ini dia for iOS registration and control from the policy configuration profile. Jadi di dashboard bisa lakukan registration and control policy. Kayak mungkin ya, kita menginstal aplikasi ini ya, dua ini di laptop. Tapi kan itu nggak terlalu berhubungan dengan pekerjaan, misalnya. Nggak apa-apa, diinstal aja, tapi kita bisa melakukan policy configuration. Kita masih bisa mengatur kok, mereka bisa menggunakan aplikasi itu untuk apa. And then next, ini di smart device ya, ini lebih ke smart device, karena di atas kita bisa lihat ada smart device management. Berarti IT asset management, udah, sekarang kita next ke smart device. Karena smart device itu device ya, maksudnya not really reuse, but we need to strict control them. Ada beberapa banyak restriction yang perlu dilakukan. Kayak gini nih, Wi-Fi connection, Bluetooth atau launching. Kita bisa setting nih, Wi-Fi restriction. Dia nggak boleh menggunakan Wi-Fi kecuali Wi-Fi kantor misalnya. Ataupun dia sudah meregistrasi Wi-Fi kamarnya nih, misalnya kayak di kosannya ataupun di rumahnya dia udah registration. Oke, there's no problem. Tapi mungkin sewaktu-waktu dia keluar nih bawa PC, dia mau set Wi-Fi di luar, ya it's a little bit menyusahkan ya, kayak ya saya harus registrasi Wi-Fi dulu, saya harus ini dulu. Tapi itu bisa mencegah virus, ransomware dan lain-lain, karena kita nggak tahu ya saat kita connect Wi-Fi itu aman nggak sih, kita tahu nggak sih ini yang kita connectin, web yang kita buka itu aman nggak sih, kita nggak tahu. Restriction itu berfungsi untuk menjadi salah satu layer security, bahwa yang di launching di device tersebut itu sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang karyawan. Oke, violation policy, prepare restriction to be applied for violation. Di sini ada kelihatan app stringer policy. Kita bisa menaruh iOS atau Android ya di device ini, policy-nya apa aja. Bisa dia bisa mendownload hanya dua social media, atau mungkin cuma satu social media yang berhubungan dengan pekerjaan, ataupun tidak berhubungan dengan pekerjaan, tidak masalah. Oke, diregistrasi nih sama administratornya, tapi kita tetap memberikan recognition of violation. Artinya kita masih bisa mengontrol apa yang mereka launching di device masing-masing. GPS information, wah keren ya, kayak ada ininya, apa tracking ya, nggak cuma tracking dalamnya, tapi ternyata kita bisa mempunyai information about GPS-nya. Sekali GPS-nya dilihat, ya kita nge-tracking barang yang hilang ya, locate lost device. Karena apa? Kemungkinan besar barang yang hilang itu adalah sesuatu yang sering kita bawa, kayak handphone, tablet. Itu kan kemungkinan kita lupa. Karena apa? Kita nggak terlalu fokus nih. Kita pasti fokus ke pekerjaan, pakai laptop. Tiba-tiba hilang, kita nggak tahu gimana kita nge-tracking. Kita bisa melakukan GPS information, bisa di-locate magnitude-nya di mana. Ini dia di bagian mana sih? Karena itu sesuatu yang penting ya, itu barang perusahaan pasti panik dong kalau hilang. Kita bisa menampilkan GPS information-nya bagaimana dari smart device tersebut. Remote lock and wipe and password. Saya bisa nih dapat notification. Ini administrator, ini CEM-nya, Cloud Endpoint Management Solution yang kita tawarkan. Device-nya hilang nih, dia kasih tahu, administrator device saya hilang, saya nggak tahu nih gimana device-nya dan lain-lain. Oke,
Administratornya bisa melakukan Windows, lock screen-nya bisa diganti, change PIN-nya bisa, USB key-nya bisa diganti. Android atau iOS, remotely lock. Sama kayak ini ya, beberapa aplikasi kan banyak kan yang menawarkan kalau kalian menginstal aplikasi ini bisa saat hilang bisa langsung remotely lock-nya, langsung change password, langsung wipe memory. Itu bisa dilakukan oleh CEM ini juga terhadap smart device. And others. Others itu mungkin saya menjelaskan sekilas ya, karena ini salah satu function, enggak salah satu, banyak function yang mendukung bahwa solusi ini tuh tidak hanya menawarkan untuk IT asset manajemen untuk secara hardware dan software, tapi bisa melakukan hal yang lain juga. Pertama adalah remote control atau remote access. Useful for help-desk operation and file transferring supported. Kita bisa remote operation ya. Remote operation is possible not only for computers on your internal network, but can use LAN juga. Jadi kayak desk operation-nya, file transferring supported-nya gampang. Karena kita bisa melakukan remote control atau remote access terhadap device dan endpoint yang digunakan oleh karyawan dimanapun mereka berada. Oke, next. Ada two-step authentication. Sering dengar ya, kalau kita login nih, pasti orang tuh kayak, ya udahlah pakai password aja. Tapi mungkin device ini penting banget. Kayak semua datanya itu merupakan base-nya perusahaan. Kayak ada banyak perjanjian NDA yang dia punya. Nah, kita bisa menambahkan two-step authentication. Paham ya two-step authentication? Yang pertama adalah kita login pakai password kita, tapi yang kedua, kita harus memasukkan kode yang kita dapatkan dari apps. Di sini ada apps authenticator. Kita bisa masuk ini untuk apa? Untuk menambah keamanan. Tidak semua orang bisa menggunakan device ini. Walaupun ini device perusahaan, tapi itu diberikan diberikan responsibility kepada orang-orang tertentu. Orang tertentu itu dalam artian satu device untuk satu orang. Berarti ya yang punya full access untuk device itu ya hanya orang itu, walaupun ini punya perusahaan ya gitu. Karena apa? Dia melakukan pekerjaan untuk perusahaan juga dong. Berarti kan dia punya privacy, dia punya hak untuk melakukan melindungi nih privacy dari device dia. Makanya disediakan nih two-step authentication. Work hours management, saya sudah sempat menyinggung work hours managementnya seperti apa. Ini kita bisa lihat nih, with a single click, easily see how many people are doing overtime. Misal, kita udah ngeset nih, jam 8 sampai jam 5 digunakan device untuk bekerja. Ternyata ada device yang masih on sampai jam 11. Kita bisa ngeliat nih, oh dia masih on, ini bisa dilihat. Work hours-nya, kita melakukan remote control, terus kita melakukan off, itu untuk work hours ya. Jadi kayak dari dashboard itu kita bisa ngontrol mereka ngapain aja dan mereka membuka apa dan jam yang digunakan untuk melakukan pekerjaan itu seperti apa. Ini bisa dilihat, work hours manajemennya juga bisa dilihat. Setting let you manage overtime for any other device. Kita perlu melakukan setting dulu, jelas. Di aplikasi itu kita melakukan setting, kita memberikan policy, kita memberikan restriction. Mungkin nih untuk jam 8 sampai jam 5 itu wajib. Di lebih jam itu mungkin digunakan hanya boleh sampai jam 5, sampai 5 jam setelah jam 5 misal. Itu kita bisa melakukan pengaturan terhadap work hours manajemennya. Console operational log, saya juga sempat menyinggung console operational log itu yang seperti apa. Operational log itu artinya adalah apa yang dilakukan oleh device itu dalam satu hari penuh kita bisa ngelihat. Ada the date, kapan, account name, device yang mana, operational type-nya, dia ngapain. Detail of operation, misal, hari ini device A, namanya siapa, melakukan login ke dalam laptopnya. Atau melakukan assign ke dalam file. Atau dia melakukan update display panel we change terhadap panel passwordnya, atau dia melakukan perubahan nih perform operations, misal ya dia buka file, kelihatan nih dia buka file di mana di C atau D, dia ngapain aja sih di file itu bisa kelihatan dari console operational log ini. Teman saya nanti akan mendemokan, akan menunjukkan nih yang seperti apa sih sebenarnya console operational log itu.
Jadi kita bisa preventive action dulu ya. Di saat perusahaan kita berpikir, wah ternyata bisa nih kita menggunakan aplikasi ini di IT asset kita, sebagai karyawan, tenang aja. Selagi kita melakukan apa yang perlu dilakukan untuk bekerja, it's okay, that's fine. Di sini ada message notification. Namanya administrator, oke, dia nge-set policy, dia nge-set configuration, otomatisasi lah endingnya. Tapi di saat ada yang nggak bisa dia kontrol, kayak perbaruan software, perbaruannya dia tidak bisa mengontrol itu ya, dia hanya bisa memberitahu, user ini softwaremu yang ini udah lama nih, diperbaruin dong. Kalau enggak, send inventory. Misal kamu udah setahun nih send inventory, kirim inventory lagi dong. Gitu. Itu perlu di garis bawahi ya, bahwa CEM ini tidak bisa nge-push update dari software dan lain-lain, tidak bisa. Kita hanya bisa memberikan notification kepada user dan menunjukkan apa aja nih yang perlu diupdate, apa aja yang perlu dibuang, memberikan informasi yang berguna untuk usernya seperti apa. Manajemen of group companies. Nah, satu perusahaan punya 5 departemen, 5 division. Nah, dari dashboard ini kita masih bisa mengatur Group A, the parent company ini, has security issues. Di sini kita bedain security levelnya seperti apa. Bisa, jelas. Terus, management of group company, satu perusahaan 5 departemen. Di dalam dashboard ini, misalnya 2 ini ya, dalam dashboard ini kita masukin ke manajemen finance 1, ke manajemen HR 1. Itu bisa diatur di dalam dashboard CEM. Misalnya dalam satu departemen ada 10 IT, 10 aset, bisa diatur ke dalam grup tersebut. Untuk grup yang lain bisa dibuat lagi grup baru. Nah, kita bisa menentukan nih, oh dalam satu problem ternyata finance nih yang bermasalah karena apa, dia terlalu overwork misalnya. Kita tahu, kita mengetahui information tersebut dan kita bisa memberikan warning. Oke, mutilanya support jelas ada English, Chinese, Japanese. Membantu ya untuk orang-orang sekarang, maksudnya kayak at least English lah, orang paham pasti, paling nggak administratornya paham English, bisa disupport. Chinese nih, bisa disupport. Japanese apalagi, dia bisa nge-support 3 bahasa tersebut. Nah, ini list of features, saya sudah menjelaskan features dari CEM ini, ada client hardware, ada software management, file and software distribution, and hardware list, client online status. Ini optional ya, posisinya optional itu apa? Di saat kita membeli CEM, tidak semua function yang saya jelaskan tadi itu langsung masuk secara ini ya, bawaan gitu, enggak. Ada beberapa function yang harus dibeli license-nya dulu, baru kita bisa menambah function itu di dalam dashboard kita. Makanya di sini taruh bintang. Right? Sesuai dengan kebutuhan aja, paling enggak kita mikir untuk problem pertama adalah kita perlu mengontrol device kita di masa pandemi, jelas. IT Asset Management ini kenapa dibutuhkan? Pertama, kita bisa memonitoring, tetap bisa memonitoring apapun yang dilakukan oleh karyawan. Melihat nih bahwa pekerjaannya sesuai dengan apa yang perlu dia lakukan, work hour manajemennya bagaimana. Terus kita masih bisa mengontrol tidak hanya device-nya, kita bisa mengontrol orangnya, dalam artian kita bisa ngasih message nih, software kamu yang ini perlu diupdate, application kamu yang ini perlu diupdate, dan lain-lain. Itu sangat membantu ya di masa pandemi ini. Oke, next, selanjutnya adalah demo. Pasti kalian menunggu kan, gimana sih sebenarnya dashboard-nya? Log operasionalnya seperti apa aja? Hardware list-nya yang ada seperti apa? Itu akan didemokan oleh partner saya. Apabila ada pertanyaan, wah banyak banget ya pertanyaan ya. Semoga saya bisa menjawab ya teman-teman. Ditunggu pertanyaan, ditunggu jawabannya, dan saya berikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Yana atas presentasinya yang sangat baik ya. Dan jika ada pertanyaan langsung aja tulis di kolom Q&A karena nanti akan dijawab setelah sesi demo. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi demo kepada Mas Usio. Saya persilakan. Terima kasih Mbak Hani untuk waktunya. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Usio, saya di sini sebagai engineer di PT Netmax Indonesia. Sebelumnya saya izin share screen dulu ya untuk menjelaskan bagaimana sih tampilan dashboard yang ada di CEM ini. Ya, silakan Mas. Sini apa sudah bisa terlihat layar saya?
Jadi untuk dashboardnya itu seperti ini kira-kira. Jadi di pojok kiri ini ada alert ya yang sudah dijelaskan oleh Mbak Yena tadi. Itu alertnya ada misalkan di sini ada dituliskan kalau desktop ini itu dia melebihi operating hour. Berarti misalkan kita kan men-setting ya basic policy-nya itu misalkan operational hour-nya itu dari jam 9 sampai jam 6. Nah, kalau misalnya melebihi jam 6, maka ada notifikasi alert di sini. Seperti itu. Nah, di sini di notifikasinya juga ada 3. Yang pertama itu emergency, yang di sini juga alert, terus yang di sini ada notify. Sorry, yang ini warning, yang ini notify. Jadi, untuk yang mana sih yang kategori emergency, yang mana sih yang kategori warning, yang mana sih kategori notify, itu kita bisa men-setting kategorinya sendiri di basic policy. Oke, jadi ini dashboard, tampilan dashboardnya. Seperti yang dijelaskan oleh Mbak Yena tadi, dashboard ini tuh bisa dikustomisasi apa yang dibutuhkan oleh customer seperti itu. Misalkan, ini diagnostik hardware endpoint yang ada di klien ini gitu. Misalkan kalau di sini ada 5 level ya. Jadi kalau misalnya di 1 sama 2 ini berarti need improvement. Jadi terjadi problem. Misalkan inventornya tidak terkirim secara baik gitu oleh endpoint kayak gitu. Nah, yang 3, 4 ini ada beberapa PC yang bisa mengirim informasi ke agent dan ada beberapa yang belum kayak gitu. Nah, kalau yang 5 ini udah semuanya terkirim ke agent seperti itu. Nah, di sini juga ada inventory uploaded-nya. Jadi ada 2 PC yang sudah terkirim dan ada 3 kayak gitu. Terus ini ada OS-nya apa aja sih gitu. Misalnya ini Windows, Mac, atau ada smart device, atau ada printer dan lain-lain. Ini Windows version-nya ada yang mungkin ada yang Windows 10, ada yang Windows 7. Terus ini juga latest client program, installation statusnya Windows. Terus kalau misalnya di sini kita mendaftarkan smart device kita, di sini bakal ada grafik, pie chart, yang Android version sama yang iOS version. Terus ini juga ada yang Mac OS, kalau misalnya ada endpoint yang OS yang Mac. Terus ini ada Security Vulnerability Diagnostic Result untuk Windows-nya. Nah, di sini juga ada 5 level, ada dari A sampai E. Kalau misalnya A, berarti ini semuanya sudah nilainya bagus. Dan kapan B, C, D, E itu tergantung 5 faktor ini, seperti itu. Terus ini juga ada tentang security-nya. Kalau misalnya 100% itu berarti endpoint-nya sama aja. Dan di sini ada antivirus software-nya, itu ada yang menggunakan Windows Defender kah? Atau ada yang menggunakan Trend Micro, atau ada antivirus lainnya dari maker lain, seperti itu. Dan informasi-informasi lainnya, ini seperti ada malware behavior, antivirus software, security vulnerability diagnostic result untuk yang Android, dan di sini juga ada yang untuk iOS, license shortage-nya seperti apa, terus operational log collection-nya, yaitu yang tadi yang dijelaskan oleh Mbak Yena, ngapain aja sih di endpoint-nya ini, kegiatan apa aja sih yang dilakukan, itu apa sudah terkirim oleh agent-nya atau belum, dan ini operational log alert-nya. Jadi misalkan di hari ini itu ada berapa alert sih yang terkirim, seperti itu. Di sini juga tadi sudah saya jelaskan ya, emergency warning notice itu bisa kita sesuaikan. Emergency itu polisinya seperti apa, warningnya seperti apa, notice-nya seperti apa. Dan di sini juga ada file operational alert. Ini ada web access alert. Kalau misalnya di after office hour kita mengakses web, itu akan ada apa itu namanya, datanya.
printing alert, terus ini juga ada computer running status alert, terus ada system alert juga. Nah, kalau misalnya dashboard ini kurang, di sini masih ada, karena ini bisa dikustomisasi, kita bisa tambahkan di sini, dan kita bisa uncheck or check apa aja yang dibutuhkan untuk dashboard, seperti itu. Nah, karena di sini kita fokusnya itu adalah ke hardware, IT Asset Management, jadi saya fokus untuk menjelaskan IT Asset Management-nya. Pertama itu yang hardware. Nah, ini adalah endpoint yang sudah terinstall agent, seperti itu. Jadi hardware name-nya apa, client type-nya apa, client ini maksudnya kliennya CEM ya. Terus username-nya menggunakan apa, OS-nya itu apa, terus Windows version-nya apa, terus update branch, terus OS type-nya seperti apa, CPU clock-nya apa, physical memory, free space, terus ada total capacity juga, terus IP address-nya seperti apa, MAC address, terus kapan sih diregis, tanggal kapan sih diregis kayak gitu. Terus apa tuh namanya? Apa pernah disuspend, sejak kapan? Terus ini adalah client online status. Yang ini ada offline, berarti ini PC-nya nggak digunakan, terus ada yang online juga. Terus ini inventory date itu berarti kapan sih terakhir agent-nya mengirim informasi ke klien ini gitu. Terus basic polisinya seperti apa? Apakah menggunakan basic policy atau polisi lainnya? Terus client ID-nya seperti apa? Email address-nya seperti apa? Username-nya, terus grupnya grup apa sih? Yang tadi udah dijelaskan oleh Mbak Yena, mungkin ntar ini device-nya ada di grup finance atau grup technical atau marketing kayak gitu. Jadi kita bisa menentukan PC ini itu milik siapa. Nah, kita akan melihat detail. Nah, informasi-informasi ini adalah informasi hardware-nya untuk desktop ini. Itu informasinya seperti apa sih? Ini itu adalah client agent-nya, informasi client agent-nya, kapan di-install, terus apakah lagi online, terus class connected-nya kapan, terus end user information, terus hardware platform, hardware-nya apa, terus username-nya apa, terus user's full name-nya, terus running time-nya kapan, komputernya apa, model, serial number-nya, terus UUID-nya seperti apa, terus ada OS information, menggunakan OS apa, type-nya seperti apa, terus registered user-nya pakai apa, language-nya apa, terus ada IE information juga, terus CPU information, BIOS information, RAM information, ada hard drive information. Jadi sangat lengkap ya hardware-nya. TCP IP juga, display information, device information, Windows update, apakah enable atau enggak, ini juga kan penting ya. Terus automatic atau enggak, update information-nya, untuknya mungkin ini Adobe, Java, ada yang web browser juga, terus FDE disk, encryption, dan BitLocker disk. Nah, selain informasi hardware, oh ya, ini hardware-nya kita nggak perlu input manual ya, jadi ini sudah di-collect otomatis oleh kliennya, oleh agent-nya. Jadi kita hanya tinggal send informasi aja ke klien, seperti itu. Nah, di sini juga kita bisa melihat software apa aja sih yang terinstall di desktop ini. Misalkan ada Cisco Packet Tracer, ada Mozilla, terus versionnya yang latest atau enggak, terus directory-nya di mana, disimpan di mana, terus uninstallation string, terus kapan sih diinstalnya, seperti itu. Nah, di sini juga selain itu ada NIC information. Ini juga semua sudah di-collect oleh agent ya, langsung otomatis. Terus ada printer, registered itu apa, itu juga sudah ada, sudah tercollect juga.
Ini juga sama, hard drive, information, other hard drive information, ini file, registry, antivirus software, menggunakan antivirus apa, kalau di sini menggunakan Trend Micro, lalu OS security updates, seperti apa, update-nya, lalu related product. Juga di sini harusnya ada, misalnya product name-nya gimana, display name, product version, installation path, sama vendor name-nya. Oke, terus misalnya kalau mau remote controlling desktop ini juga bisa menggunakan ini, tapi karena laptop ini karena laptop ini saya sedang gunakan, jadi saya nggak bisa mendemokan remote controllingnya seperti apa. Nah, sekarang kita coba untuk lihat laptop ini itu digunakannya ngapain aja sih? Itu di sini, di Go to Operational Log Trace. Nah, apakah sudah terlihat ya? Jadi, untuk desktop ini, itu ngapain aja sih? Ini kan ada date-nya ya, tanggal 10, terus ini terlihat ya, update-nya itu setiap melakukan action, karena ini ada yang 2 menit, intervalnya ada yang 1 menit, ada yang 1 menit, jadi tergantung usernya, itu menggunakan desktop ini itu ngapain aja gitu. Di sini sudah tertulis ya, ternyata desktop ini, user ini menggunakan desktop ini itu menggunakan web access, terus web access, lalu IP address-nya apa, terus web access-nya itu menggunakan software apa, terus sebentar. Terus apa sih yang diakses di Chrome-nya ini? Yaitu di sini saya mengakses Cloud Desk Management User Control. Di sini juga bisa misalkan ada yang false attend, Zoom, tadi karena menggunakan web ya, Zoom. Jadi benar-benar bisa ke-track apa sih yang dibuka, menggunakan apa, dan apa sih yang dilakukan seperti itu. Nah, URL-nya juga kelihatan, domainnya juga. Nah, jam berapa juga di sini log register-nya kelihatan. Seperti itu. Jadi kita bisa melihat ngapain aja sih laptop ini. Terus ini juga ada alert ya. Jadi yang tadi dijelaskan yang alert itu yang emergency, ada yang warning, ada yang notify. Jadi yang terakhir untuk desktop ini, desktop yang saya gunakan, itu terakhir ternyata alertnya adalah after hour usage, karena menggunakan desktop ini itu melebihi office hour, seperti itu. Lalu, oh ya, dari tadi kan saya ngomongnya agent client kayak gitu kan. Nah, untuk bagaimana sih biar desktop ini itu tertrack. Jadi kita bisa mengklik ini, settingsnya ini, lalu kita install client programnya. Nah, tergantung nih. Kalau misalnya Windows, di sini kita bisa langsung apakah 64-bit atau 32-bit, kita download aja. Kalau misalnya Mac, di sini. Terus kalau misalnya mau menggunakan smart device, bisa di sini juga ada Android sama iOS. Terus kita install seperti biasa, dan akan muncul pada taskbar seperti ini. Cloud Desk Management, dan kita send inventory data ke klien, kayak gitu. Nah, lalu mengkolek data-data yang ada di desktop ini secara otomatis, tanpa perlu ada
register, dan lain-lain. Seperti itu. Oh ya, tadi itu juga ya, kita bisa melihat juga desktop ini itu apa itu namanya, office working hour-nya kapan sih gitu. Juga bisa dilihat di sini. Nah, misalnya ini tadi kan alert-nya itu kita karena basic policy-nya dari jam 9 sampai jam 6 ya. Karena tadi sudah menggunakannya itu di sini kan ditulis ya jam 2 gitu. Jadi ada alert-nya after hour usage kayak gitu. Dan bukan dari dashboard-nya aja, tapi nanti di notifikasi Windows notification di laptop kita juga ada muncul alert-nya seperti itu. Baik. Nah, selanjutnya yang tadi dijelaskan oleh Mbak Yena juga ya, untuk misalkan mau inventory IT, misalkan ada IT baru gitu. Nah, ini akan di list, akan terlihat listnya itu di hardware contract. Itu misalkan kita ada apa itu namanya, kontrak hardware Cisco test kayak gitu, terus kita bisa tambahkan aja di sini kontrak name-nya apa, manajemen number-nya seperti apa, provider-nya apa, starting date-nya, expiration date-nya juga, terus purchase license-nya, terus harganya, terus tipenya itu PC, smart device, printer atau dan lainnya, terus namanya apa, terus kontraknya apakah rental atau pinjam atau beli, terus penanggung jawabnya siapa, lokasinya ada di mana, support detail seperti apa, dan additional comment. Nah, nanti akan terlist di sini, seperti itu. Kalau misalnya mau export juga langsung bisa di sini, save as CSV file untuk list dan bisa secara detail. Selanjutnya juga ada yang software contract. Ini juga inputnya secara manual ya. Di sini, apakah itu Windows atau di Mac, itu ada apakah Microsoft atau Adobe atau others juga bisa. Nah, misalkan kita langsung, kalau misalnya Microsoft langsung otomatis ya, misalkan ini produknya lumayan lengkap ya. Setelah itu, setelah kita pilih, kita lalu menulis edition-nya berapa, version-nya berapa, language-nya apa, terus expiration-nya seperti apa, kapan dibeli, price-nya, license type-nya, status-nya, management number-nya, terus license purchase-nya berapa, terus lokasinya di mana, schedule, dan additional comment. Seperti itu. Dan akan muncul pada ini. Seperti itu. Dan di sini juga saya akan sedikit menjelaskan untuk security-nya seperti apa. Nah, di sini juga tertulis ya, klien OS-nya seperti apa, terus OS security updates-nya apa oke atau no, antivirus software spesifik diagnostiknya apakah ada apa itu namanya, result-nya seperti apa, terus inventory date-nya kapan, seperti itu. Lalu oke, untuk security sepertinya
Sudah ya, karena hanya sekilas, karena di sini fokusnya lebih ke IT Asset Management. Oke. Udah. Oke, saya kembalikan ke moderator ya untuk demonya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, ya itu saja Bapak dan Ibu sekalian atas webinar hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat yang banyak untuk Bapak dan Ibu. Dan terima kasih atas kesediaannya untuk hadir pada webinar kali ini. Mohon maaf juga jika ada kesalahan dan kekurangan. Dan semoga kita bisa bertemu lagi di webinar selanjutnya. Terima kasih. Have a nice day Bapak dan Ibu semuanya.